Halo semua, perkenalkan saya Feni. Di sini saya yang menjelaskan terkait um, churn prediction yang saya buat menggunakan algoritma machine learning. Di sini kita akan pertama-tama coding libraries dulu. Saya menggunakan berbagai libraries ya. Jadi ada Pandas, ada NumPy. Di sini kayaknya nggak boleh. Ya. Kemudian ada Matplotlib, kemudian ada Seaborn, kemudian ada YAML, Pickle, Joplin, Utils, ada macam-macam ya. Termasuk yang scikit-learn. Kita lanjut ke loading configuration file. Di sini saya menggunakan configuration YAML untuk menyimpan uh, path dari atau definisi dari berbagai apa ya namanya parameter yang akan saya gunakan untuk mempermudah kalau misalkan ada yang berubah tinggal langsung diubah di configuration yang maunya aja. Kemudian saya melakukan loading dataset. Di sini ada 21 variabel atau kolom dengan berbagai tipe. Ini coba lihat dulu lima teratas itu seperti apa datanya. Ternyata ada yang tipe datanya itu kategorik ya, dan eh, belum eh, jadi kalau kategori seperti ini kita perlu melakukan label encoder nantinya. Kemudian saya melakukan pengecekan apakah ada data yang kosong. Ternyata semua data bersih. Kemudian saya mengkonversi eh semua yes dan no itu menjadi nol dan satu. Jadi no itu nol, yes itu satu. Kemudian tadi datanya itu ada yang tipe datanya itu harusnya di ini float tipe datanya, tapi karena objek, jadi kita perlu mengubahnya dulu menjadi float ya. Kemudian kita melakukan label encoder. Kemudian kita juga melakukan imputasi. eh, jadi nanti diperoleh data di tabel itu yang tadinya kategorikal menjadi numerical ya. Ini kita coba describe dulu, kita lihat apakah ada potensi outliers dari range deskrip- deskriptif statistiknya ini. Misalkan ini tenure ini kan durasi pelanggan berlangganan. Nah, eh, kita lihat minimalnya itu 0. Di 25% itu 9 bulan, di 50% 29 bulan. 75% itu 55 bulan dan maksimal 72 bulan. Ini masih make sense ya. Tapi nanti kita tetap akan kita cek apakah ada outlier apa enggak. Terus kita membuat data defense. Ini untuk menjaga datanya supaya aman gitu. Kalau apa ya, bentar. Lanjut dulu ya. Ini kemudian kita melakukan data splitting. Ada kita bagi data menjadi eh, X dan Y dulu. Nah, X-nya itu adalah semua data kecuali churn karena kita akan menggunakan supervised learning. Y-nya itu adalah variable churn. Kemudian kita split datanya dengan untuk testingnya itu 30%, menggunakan random state 42, kemudian kita dump datanya sesuai dengan path yang sudah kita definisikan di YAML. Kemudian kita concat, kita gabung tadi kita rate-nya kan terpisah tuh X dan Y.
Kemudian kita loading dataset, kemudian kita lakukan data exploration dengan menggabungkan data yang sudah ini ya kita eh, apa prepare tadi. Nah, di sini kita mulai masuk ke EDA. Di sini kita melakukan visualisasi, misalkan double distribution, kita lihat ternyata untuk kelas 0 dan kelas 1 itu jumlah datanya sangat signifikan ya berbedanya. Nah, sehingga kita perlu melakukan undersampling supaya tidak ada jomblang gitu datanya di mana yang 0 ini kita cut menjadi 1308. Begitu juga untuk variabel-variabel kategorik lainnya, lalu masuk ke misalkan yang data numerical, kita lakukan pendistribusian, kita lihat ini memang density-nya cukup berbeda jauh. Nah, kita coba cek outlier-nya, ternyata ada outliers, kita filter out, dan density-nya cukup nggak terlalu jomplang ya. Cuman memang di sini seharusnya saya melakukan uh, scaling dulu ya, tapi karena saya baru nyadar di akhir dan udah cukup sempit ya waktunya. Ini akan menjadi evaluasi untuk modeling berikutnya. Lalu kita masukkan ke pair plot dan heat map. Kita lihat kalau churn itu ternyata memang paling tinggi di kontrak, di tenure. Nah, ini juga akan menjadi evaluasi berikutnya di mana saya belum melakukan variable selection ya pada saat pemodelan. Padahal belum tentu semua variabel itu relevan atau bermanfaat gitu untuk modelnya. Dan kita dump train setnya, kita buat training model. Di sini saya menggunakan KNN method dan random forest method. Di sini diperoleh performa akurasinya itu 71% dan pada saat random forest itu lebih tinggi ya 73%. Nah, terus di sini kita bikin confusion matrix juga. Kemudian modelnya kita dump ke em, supaya nanti kalau misalkan production model.pkl ini, nanti kalau misalkan kita akan menggunakan modelnya kayak gampang untuk diaksesnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.